Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang luas ya kak ya. Nah, tentu saja kalian sudah sering mendengar kata-kata ini. Misalnya kita mau tahu luas sebuah lahan atau luas lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi dua ini ya. Ini namanya ilustrasi atau perumpamaan gitu ya. Ini ada dua orang anak. Dia ingin membuat sebuah kebun bunga dengan menggunakan 20 buah batu bata berukuran sama. Anak yang pertama, yang kita anggap saja anak si A ya, membuat taman kebun bunganya itu berbentuk seperti ini. Satu di sebelah sini, kemudian di sebelah sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 di sebelah sini, 1 di sebelah sini, dan di sini 9 juga. Jadi totalnya semua 20. Yang satunya, anak yang B, membuat bentuknya seperti ini. 3 di bagian sebelah samping sini, 3 di depannya, kemudian yang di sini 7 ya. Jadi 7, 7, 6, 3, 3. Hasilnya semua juga 20. Kira-kira mana yang akan lebih luas? Ini kan menggunakan persegi dengan batu bata yang jumlahnya sama, yaitu 20. Kira-kira luasnya sama atau berbeda? Ternyata itu berbeda ya. Untuk membuktikannya, kita coba membuat taman juga dengan batu bata yang jumlahnya sama, yaitu 20 dengan bentuk yang berbeda. Kalau ini dia 5 semuanya ya, 5 kali 4, 20 juga. Ini juga, kalau yang ini 4, di sini 4, jadi di sini 6, di sini 6. Nah, jadi mana yang lebih luas nih kalau lihat begini, kan nggak kelihatan ya sementara ini. Nah, cara bagaimana supaya kelihatan, ya kita bisa membuat garis-garis gitu ya. Ini kurang 2 nih garisnya. Nah, kemudian kita hitung ada berapa kotak nih di sini. Ternyata kalau kita hitung di sini ada 20 kotak ya. Sedangkan yang di sebelah sini ada 4 kali 6, berarti ada 24 kotak. Ternyata kalau di sini luasnya ternyata 20 kotak, di sini 24 kotak. Jadi ternyata yang D ini lebih luas. Jadi kita bisa melihat luasnya dengan membuat kotak-kotak yang ukurannya sama. Nah, apa itu luas? Luas adalah ukuran kuantitas dari daerah yang dikelilingi oleh garis. Nah, ukuran ini dinyatakan sebagai satu bilangan yang disebut luas. Nah, luas dinyatakan sebagai banyak dari ukuran satuan. Nah, satuannya apa? Satuannya bisa sentimeter persegi, meter persegi, dan lain sebagainya. Tergantung dari sisinya. Kalau sisinya dibuat dengan sisi-sisi 1 cm disebut 1 cm persegi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kalau sebuah persegi ya ukurannya 1 cm, kemudian di sini 1 cm, maka luas satu persegi itu adalah 1 cm persegi. Ya, lambangnya pangkat 2 begini ya. Jadi kalau kita masukkan ini, kemudian ini masing-masing adalah 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, ini juga seperti itu. Ke bawah juga 1 cm, 1 cm. Kira-kira kita bisa melihat luasnya atau enggak? Bisa ya, dengan cara kita kalikan saja. Di sini ada 3 cm, di atas ada berapa cm? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 dikali 5. Jadi ini luasnya 15 cm persegi. Sedangkan yang ini 4, di sini 4. Jadi 4 kali 4, 16 cm persegi. Gitu ya. Jadi mana yang lebih luas? Tentu saja ini 16 cm persegi, ini 15 cm persegi. Ini 1 cm persegi lebih luas daripada yang A. Nah, sekarang kita mempunyai dua buah bentuk ya, yang persegi panjang seperti ini, dan sebuah persegi yang kurang satu bagiannya. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Kalau yang ini kan kita sudah mudah ya. Kita tinggal kalikan saja panjang dan lebarnya kan. Karena kalau kita mau hitung satu-satu bisa sebenarnya kalau masih kecil begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nah sampai 18 gitu ya. Tapi lebih mudahnya kan, oh di atasnya 6. 6-nya ada berapa tingkat nih? Ada 3, berarti 6 kali 3.
Nah, berarti 18 sudah gampang gitu ya. Jadi tinggal dikalikan saja 6 tambah 6 tambah 6 atau 6 kali 3. Nah, kalau yang ini bagaimana dong? Nah, kalau ini juga bisa sebenarnya kita bikin hitung anggap ini semua jadi satu ya. Kita ibaratkan kita tambahkan agar ini jadi satu begini. Jadi perseginya utuh gitu ya, utuh begini. Maka ini berarti 4 kali 4 16. Tapi karena ini tidak ada, berarti 16 dikurang 1 15 gitu ya. Nah, itu juga bisa, atau kita mau potong di sini juga boleh nih, atau di sini nih. Jadi 3 kali 4 12 tambah 3 15 juga sama aja. Jadi ada banyak caranya, terserah kalian menggunakan cara yang mana yang lebih mudah menurut kalian. Nah, ini ada beberapa buah bangun ya, yang kelihatannya kalau tadi kan Ustadz punya yang tadi bentuknya satu kotak gitu ya, 1 cm persegi. Kalau ini kan nggak sampai 1 cm persegi, ini juga tidak sampai 1 cm persegi. Jadi dua ini, segitiga ini berapa luasnya dong? Nah, ternyata kita bisa membaginya. Kita potong misalnya di sini ya. Kemudian potongannya itu kita taruh di sini. Nah, akhirnya kan jadi kotak nih. Nah, jadi ternyata memuat satu kotak, berarti ini luasnya 1 cm persegi juga. Ini juga sama, kita bisa bagi dua ya, yang ini yang C ini. Kemudian kita taruh di bawah, nah jadi kotak juga. Sama dengan yang D juga. Nah, kita tinggal geser aja, jadi kotak juga. Ternyata luasnya sama 1 cm persegi. Ini kalau setengah begitu, ya kita hitung setengah cm persegi. Nanti kita jadikan 1 jadi 1 cm persegi. Kenapa? Ya karena ada terkadang bangun seperti ini nih, yang nomor 3 ini. Bangunnya nih tidak masuk di kotak 1 cm persegi. Kalau nomor 1 kan gampang nih, 3 kali 3 9 ya. Ini juga mudah ini, misalnya 2 kali 4 ya. 4 kali 2 8 dikurangi 1 berarti 7. Kalau nggak percaya hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Gampang. Nah, kalau yang ini gimana? Kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang kotak utuhnya ada 8, berarti ada 8 cm persegi. Kemudian ada berapa nih? 4 yang setengah, berarti kalau ini digabung ke sini jadi 1 ya. Tadi udah 8 ya. Ini dengan ini jadi 1 9. Ini dengan ini jadi 1 10. Jadi ini luasnya 10 cm persegi gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, luas persegi panjang dan persegi. Tadi kan kita sudah tahu pakai satuan cm persegi karena kita pakai kotak-kotak itu ya. Nah, bagaimana kalau langsung di sini 4 cm, di sini 5 cm? Ya, berapa luasnya? Jadi kita tinggal hitung panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ternyata panjangnya 4 cm nih, kan sudah dikasih tahu ya. Jadi kalau 4 cm ternyata bisa disusun dari 4 persegi yang disusunnya. Kemudian kalau lebarnya 5 ternyata bisa disusun dengan 5 cm. Berapa banyak persegi 1 cm persegi yang dapat dimuat pada persegi panjang tersebut? Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam sini ada berapa? Kita tinggal hitung gitu ya. Nah, kalau dibuat perkalian ya, menggunakan perkalian berarti tinggal 4 dikali 5 ada 20 ya. Karena ininya 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya 4 kali, berarti 4 kali 5. Berarti 20. Mudah ya? Oke, lanjut. Selanjutnya dengan menggunakan luas persegi panjang ya, dengan menggunakan panjang dan lebar, luas persegi panjang itu dinyatakan sebagai panjang dikali lebar. Tadi ya kita sudah lihat kenapa bisa panjang kali lebar ya. Nah, bagaimana kalau yang diketahui luasnya? Ini luasnya 40, terus lebarnya 8. Berarti panjangnya berapa dong? Nah, bagaimana caranya Ustaz? Oh, tinggal berapa dikali 8 yang hasilnya 40. Kan 5 ya, 5 kali 8, 40. Jadi di sini pasti 5 cm. Atau menggunakan cara pembagian, yaitu 40 dibagi 8, yaitu 5. Jadi perkalian 8 yang hasilnya 40 kan 5 ya. Jadi 40 bagi 8, 5. Ya. Oke, sama saja bisa. 8 kali berapa? 40 atau 40 dibagi 8. Hasilnya berapa? 5, sama aja.
Nah, sekarang ini luas gabungan. Ini ada sebuah bangun ya, gambar bangun. Kalau kita lihat ini bentuknya kayak tangga. Jadi ini bukan persegi dong. Tapi sebenarnya kita bisa membuat bangun ini ya. Kita bisa bagi ini jadi dua buah bangunan nih. Yaitu persegi panjang, di sini juga persegi panjang. Kemudian kalau kita mau tahu luasnya semua, ya tinggal kita hitung luas persegi panjang 1 dengan luas persegi panjang 2, kemudian kita tambahkan. Jadi ini kan luas persegi panjang yang satu yang ini ya, 3 kali 5, berarti ini 15. Yang ini 5 kali 3, 15, berarti 15 tambah 15, berarti ini luas semuanya ini 30 cm persegi. Nah, atau bisa juga dengan menganggap ini adalah persegi panjang yang utuh. Nah, kita buat ini jadi persegi panjang utuh. Kemudian kita hitung luas persegi panjang utuh ini, baru kita kurangi dengan persegi panjang yang kita bentuk baru ini ya. Nah, jadi kalau persegi panjang utuhnya berarti 5 ya, dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5 yaitu 40. Sedangkan luas persegi panjang yang kita bangun baru ini 5 kali 2, 10. Jadi 40 kurang 10 sama ya, hasilnya 30. Jadi bisa dua cara, dengan membagi dua atau dianggap sebagai persegi panjang yang utuh, kemudian kita kurangi dengan yang tidak masuk ke dalam arsiran ini. Oke, jadi siapa yang tahu luas bangun ini? Nah, kalau kita menggunakan cara yang pertama ya tadi, berarti kita misalnya kita bagi di sini misalnya. Berarti kan di sini 3, di sini panjangnya berapa nih? Dari sini ke sini ya, bukan dari sini ke sini. Jadi luas panjangnya ini berapa? Bukan dari sini ke sini, tetapi dari sini ke sini saja. Berarti hanya sampai sini. Kalau panjang dari sini ke sini 12, sedangkan dari sini ke sini berapa? Tentu saja sama dengan ini ya, 5 ya. Berarti 12 dikurangi 5 pasti sisanya ini. 12 kurang 5 berapa, Kak? 7 ya. Berarti panjang ini adalah 7. Nah, berarti persegi panjang yang ini berarti 3 kali 7 berapa? 21. Nah, kemudian yang ini persegi panjang 2, 5 kali 8, 40. Berarti luasnya semua adalah 21 ditambah 40. Berapa, Kak? Tinggal 40 ditambah 21. Yaitu hasilnya adalah tentu saja 61. Oke. Mudah bukan? Nah, ini dia. Ini dia sebuah kompleks ya. Ini adalah gambar denah sebuah kompleks. Nah, ini ada jalan nih yang membagi kompleks-kompleks ini. Ini jalannya lebarnya 1 meter. Kemudian luas seluruh kompleks itu adalah panjangnya 7, lebarnya 4. Berarti luas awalnya itu kan 7 meter. Tapi yang ditanya, yang diarsir aja. Berarti yang warna hijau-hijau ini ya. Berarti luas perumahannya aja. Jalannya nggak usah dihitung berarti. Bagaimana caranya? Kita harus seperti tadi bisa menghitung semua luasnya ini ya, luas seluruhnya. Berarti kan 7 kali 4 nih ya, luas seluruhnya kan 7 kali 4 ya Kak ya. 7 kali 4 berapa? Tentu saja 28 ya. Nah, kemudian kan kalau 28 itu kompleks seluruhnya ya, termasuk jalannya. Nah, yang ditanya hanya yang ini, yang perumahannya nih yang diarsir. Berarti kita kurangi luas jalannya. Luas jalannya bagaimana cara mencarinya? Ya tentu saja kita anggap itu adalah sebuah persegi panjang. Oke, kita buat ini jadi persegi panjang ya. Ini anggap aja garisnya Ustadz lurus nih. Jadi ini panjangnya 1, lebarnya 7. 7 kali 1 berarti yang persegi panjang ini 7 ya. Kalau yang ini, yang kecil ini kan ini 1 ya. Sedangkan yang di sini 1 juga. Berarti ini 1 meter persegi.
Yang di sini 1, yang di sini 2. Berarti 2 cm persegi. Jadi kalau mau dihitung semuanya itu sebenarnya 4 ya. Tapi karena kita terpotong jalan yang panjang ini, jadi luasnya ini 3 meter persegi. Jadi kita kurangi dengan berapa meter persegi? 7 tambah 1 tambah 2 berapa? 10. Nah, berarti 28 dikurangi 10 berapa? 18 meter persegi. Nah, ya kan? Jadi kita bisa menentukan dengan cara menguranginya, ya. Seperti itu. Bagaimana cara mencari luas jalannya tadi ya? Jangan lupa ini dianggap sebagai sebuah persegi panjang yang lebarnya 1, panjangnya di sini 7. Kemudian yang ini sebuah persegi, ini sebuah persegi panjang. Dari mana Ustadz tahu ini panjangnya 1? Nah, karena ini kan panjang seluruhnya itu 4 meter ya. Kemudian ini sudah 1. Nah, lebarnya ini dengan ini kan sama nih. Jadi ini 1 kali 1 di sini 2 karena ini 1 tambah 1 2 tambah 2 kan harus supaya dapat 4. Jadi disinilah menjadi 2. 2 kali 1 2, ini 1 kali 1 1. Jadi luas jalan seluruhnya adalah 10 meter persegi. Tinggal kita kurangi luas kompleksnya 28. 28 kurang 10 sama dengan 18 meter persegi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau luasnya besar? Nah, luas persegi dengan sisi-sisi 1 meter itu disebut 1 meter persegi. Kalau tadi kan luasnya 1 cm persegi itu kalau sisi-sisinya 1 cm. Nah, kalau begitu 1 meter persegi itu berapa cm persegi? Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, berarti kalau 1 meter persegi itu isinya kan 100 dikali 100 ya. Jadi 100 dari sini ke 100. Ini 1 meter itu 100 cm. Sini juga 100 cm. Nah, berarti 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi ya Kak ya. Nah, gitu luasnya. Ya, kemudian selain meter persegi ya, kalau meter persegi kan kita biasanya untuk ngukur kelas, ngukur lapangan futsal yang tidak terlalu luas. Nah, kalau yang lebih besar lagi namanya are ya. Nah, ditulis 1A gitu ya. 1 are itu jumlahnya berapa? Ya, kalau 1 cm itu bagian dari 1 meter persegi. Nah, 1 meter persegi kalau ada 10 kali 10 meter persegi, nah itu adalah 1 are. 10 kali 10 meter persegi. Jadi 100 meter persegi itu adalah 1 are. Nah, yang lebih luas lagi dari are adalah hektar atau hektoare ya. Nah, ditulis 1 HA. Ini ukurannya adalah 100 meter dikali 100 meter. Jadi kalau 1 are itu bagian kecilnya saja karena itu cuman 10 kali 10 meter ya. Nah, jadi kecil. Ini 10. Nah, kalau 100 kali 100 itu 1 hektar. Biasanya kalau hektar itu kita gunakan untuk mengukur luas lahan ya, luas bangunan, luas lahan pertanian dan lain sebagainya. Kalau kilometer persegi ini lebih tinggi lagi ya. Nah, berarti lebih besar lagi. Ini biasanya kita untuk mengukur luas, misalnya luas sebuah kota, luas sebuah provinsi, sebuah daerah itu pakai kilometer persegi ya. Itu panjang dan lebarnya adalah 1000 meter dikali 1000 meter. Itu 1 kilometer persegi gitu ya kayak. Demikian penjelasan dari Ustadz. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.